IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa untuk ikut merespon situasi bahaya ya yang sedang dihadapi Indonesia karena dari kasus yang terbaru kita ketahui ada jaringan terorisme yang masuk dan coba menanamkan paham radikalisme ini ke anak-anak dan juga pelajar lewat game online. Pak Edi, 110 datanya anak dan pelajar yang terpapar. Terpapar ini kita definisikan sampai batas mana Pak? Apakah sudah berada di level kognisi, afeksi, atau justru sudah pada hampir ke action, Pak Edi? Ya baik Bu, ya justru inilah karena ini merupakan bagian daripada pencegahan, karena perbuatan persiapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ini sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, oleh sebab itu sekarang karena pemerintah sudah membuat tim koordinasi nasional pelindungan khusus anak, makanya kami melakukan upaya tindak lanjut untuk melakukan upaya pembinaan, karena beberapa seperti di Jakarta kemarin kami sudah membina 5 orang anak-anak yang menjadi korban rekrutmen oleh jaringan terorisme. Makanya kami melakukan identifikasi melalui redirect method, ya, artinya kami breakdown kira-kira upaya-upaya apa baik secara psikologis, terutama tadi itu aspek psikologis anak meliputi emosi, perilaku, dan kognitif tadi pola pikirnya. Yang pertama kita memetakan dengan melalui mikroekologi anak, artinya lingkungan terdekat anak itu siapa saja. Dari sekolah, orang tua, teman terdekat. Nah, disitulah kita lakukan upaya komunikasi untuk kita sama-sama memetakan secara psikologis. Nah, setelah itu baru kita menentukan rehabilitasi seperti apa yang tepat untuk anak-anak. Karena prinsip untuk perlindungan anak adalah pertama, demi kepentingan terbaik anak. Yang kedua, pemulihan. Yang terakhir, keadilan restoratif. Artinya apa? Tetap kita akan memperhatikan pembinaan anak ini secara psikologis karena demi masa depannya. Dan kemudian yang kedua, kami juga akan terus membuat komunitas-komunitas yang kuat di lingkungan sekolah. Seperti kami sudah membentuk namanya Sekolah Damai. Ya, kemudian dengan Duta Damai di sekolah-sekolah. Nah, itu untuk menumbuh kembangkan suasana yang kondusif di sekolah itu. Baik itu mencegah intoleransi, mencegah bullying, mencegah ancaman kekerasan. Nah, disitulah komunikasi antara orang tua, guru, murid itu dijalin tercipta. Sehingga ruang-ruang diskusi itu tercipta di sekolahan. Karena menurut kami adalah keluarga ini faktor utama. Ya. Tadi yang Ibu Retno bilang sampaikan bahwa memang banyak permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Dan ini menjadi stimulus ya untuk anak-anak ini. Makanya sebelum terlanjur jauh, makanya anak-anak segera dilakukan penangkapan kemarin. Alhamdulillah bisa dilakukan penangkapan sejak dini. Nah, jangan sampai ini menyebar. Oleh sebab itu, sekarang kami juga, karena nih 110 ini kan tersebar di berbagai provinsi. Yang kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial punya tempat rehabilitasi di masing-masing daerah. Nah, itu kami coba jadikan tempat untuk melakukan mediasi kepada orang tua, teman terdekat, untuk sama-sama kita melakukan rehabilitasi terhadap anak yang terpapar. Ini alhamdulillah masih level rendah lah Bu. Ini anak, tapi kalau ini dibiarkan keterusan, ini sangat berbahaya. Karena tadi itu, Densus kemarin sudah mengungkap bahwa ada salah satu anak tadi sudah akan merencanakan untuk menyerang kantor institusi tertentu tadi, karena kan berbahaya. Nah, oleh sebab itu kita terus juga nanti kami dari BNPT juga akan melakukan pembinaan ataupun koordinasi dengan platform global, contohnya Google, TikTok, Telegram, untuk juga lebih ikut memperhatikan. Kami juga akan membentuk namanya algoritma pencegahan di dalam sistem game online, sehingga contohnya ketika anak-anak akan masuk gabung ke
ke game online itu harus ada verifikasi. Apakah karena sebenarnya kalau game online itu kalau anak di bawah umur sebenarnya nggak boleh. Oke. Ada verifikasi apakah ada umurnya umur 18 tahun atau sudah dewasa. Kalau belum langsung di-cut itu oleh game secara otomatis oleh sistem. Nah itu yang upaya-upaya itu yang terus kita kembangkan. Dan juga kami juga membangun literasi digital bersama Komdigi. Dan kami juga membentuk Satgas Kontra Radikalisasi karena setiap hari kami memonitor konten-konten di platform-platform media sosial yang bermuatan kekerasan maupun paham radikal terorisme. Oke. Bahkan di tahun ini kami sudah berapa konten 1.000 lebih untuk dilakukan upaya pemutusan akses atau di take down. Oke, Pak Tapi Edi. sekali lagi mereka terus membuat akun-akun baru lagi. Nah, Baik. jadi antara pemerintah dan jaringan ini adu cepat ya, siapa yang duluan. Nah, itu tadi Bu. Oke, Kami terus lakukan upaya Oke. terus-menerus. Terima kasih. Oke, Bu. baik. Mbak Ulta, meskipun masih di level yang rendah, tapi sudah ada yang mulai ingin berencana melakukan penyerangan. Ini juga alarm keras nampaknya bagi pemerintah untuk serius menangani hal ini, Mbak. Oke, ini Mbak, kita sambil kita sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT tadi. Sebenarnya di pemerintah itu sudah ada undang-undang PP nomor 17 tahun 2025. Bulan Maret ini disahkan. Itu untuk memproteksi anak-anak masuk ke dalam dunia atau ruang digital. Tadi yang disebutkan sama Pak Edi tadi apa verifikasi juga sudah ada di Komdigi, namanya IGRS. Yaitu IGRS atau apa ya? Atau ARGS itu adalah sistem untuk memverifikasi anak ini apakah cukup umur dan juga merating aplikasi-aplikasi permainan games gitu. Jadi apakah ratingnya ini 18 plus, apakah ratingnya ini 14 plus, itu sudah ada di Komdigi sebenarnya. Dan juga BNPT tadi sudah menjelaskan secara komprehensif apa yang sudah mereka lakukan dan Densus juga melakukan penegakan hukum jika diperlukan. Tapi kembali lagi karena ini nature-nya anak-anak ini bukan target penegakan hukum, bukan target untuk surveillance, monitoring oleh kepolisian atau gitu. Jadi lapisan pertama itu yang bisa mendeteksi itu adalah keluarga. Jadi itu kembali lagi ke keluarga. Dengan sekian layer pemerintah sudah lakukan untuk memproteksi anak-anak kita dari ancaman radikalisasi, ekstremisme, tidak harus agama loh, karena SMAN 72 itu jatuhnya itu white supremacy gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya keluarganya neglecting ya kan, tidak memberikan perhatian yang cukup, tidak mengerti kemampuan komunikasi anak tersebut dan tidak bisa mengerti emosi anak tersebut, ya setiap layer itu juga bisa tembus gitu. Itu kunci utamanya. Oke, jadi dari Kalau pemerintah, kami dari KSP itu pasti mengharmonisasi semua kementerian dan lembaga yang akan melindungi anak-anak kita ini. Oke. Dan terkait dengan kasus ini, KSP pun juga sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Ya, tentu kementerian teknisnya terlebih dahulu. Nanti kalau di KSP kan kita bottleneck-nya apa nih yang harus kita selesaikan untuk ini. Jadi kita akan leburkan di KSP gitu. Tapi kementerian teknis dan juga lembaga atau badan terkait seperti BNPT yang punya wewenang untuk mengajukan suatu konsep. Oke. Artinya tapi pemerintah sebetulnya sudah melakukan sensor-sensor di setiap levelnya untuk ikut mengantisipasi adanya upaya-upaya radikalisme yang masuk? Sudah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu, cuman kan ini PP ini di bulan Maret 2025. Tapi berdasarkan data Indogamers, itu gamers Indonesia itu 174,1 juta. Dan proyeksi di akhir 2025 ini itu ada sekitar 195 juta. Warga negara kita itu 280 juta, artinya lebih dari setengah. Dan berdasarkan data juga itu 46,2 atau 40-an sekian itu adalah anak-anak di bawah umur. Di bawah umur ini maksudnya 18 tahun ke bawah. Artinya ada sekitar 88 jutaan
anak-anak di bawah umur yang masuk ke game online itu. Nah, tapi game online ini hanya alat kan, Mbak? Jadi game online ini bukan permasalahan utamanya, tetapi kembali lagi anak-anak itu lebih mau berinteraksi secara online, dan karena dia ada permasalahan emosi, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan keluarga, itulah yang dimanfaatkan, di grooming oleh kelompok radikal itu. Oke, baik, Bu Retno. Sepertinya kita harus banyak bicara tidak dari upaya penegakan hukum ya kalau dari anak-anak, tapi bagaimana upaya-upaya preventif yang harus terus dioptimalisasi begitu kan. Kalau tadi kemudian Mbak Ulta juga bilang keluarga nampaknya harus jadi benteng utama, ketika sekolah juga menjadi benteng paling akhir yang punya potensi untuk dijebol juga seperti kasus yang kita tahu sebelumnya. Nah, upaya-upaya seperti apa, pendidikan atau bimbingan seperti apa yang perlu dilakukan ke anak-anak ketika kita mengidentifikasi usia yang menjadi target dari jaringan terorisme ini, Bu? Iya, pertama sebenarnya emang ketahanan keluarga ya, saya sepakat gitu ya dengan Mbak Ulta bahwa ketahanan keluarga itu menjadi penting. Dan untuk ketahanan keluarga ini ada sekian kementerian yang harusnya menopang itu ya. Jadi mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian KPPA ya, kemudian juga Kementerian Sosial dan juga Komendigi tadi. Jadi memang ini harus keroyokan ya, kerja keroyokan untuk membangun ketahanan keluarga. Yang kedua memang yang harus kita sadarkan orang dewasanya kan sebenarnya, baru kita bisa ngelindungin anak-anak. Nah, jadi para ayah bunda ini harusnya memang juga di pemerintah bikin misalnya kalau modul dan lain-lain itu ada bagaimana menggunakan internet itu secara aman. Nah, tapi seringkali kan nggak dibaca gitu ya. Mungkin memang butuh juga kayak teroris ini bikin video-video yang menarik gitu ya. Ini pasarnya anak, mereka bikin musik-musik yang menarik, cara yang menarik. Sisi keluarga pun juga harus beradaptasi dengan teknologi. Iya, jadi menyadarkan keluarga-keluarga ini juga bisa pakai video pendek, pakai yang di beberapa platform gitu ya. Terus juga jangan panjang-panjang, jangan disuruh baca berlembar-lembar memang. Tetapi bahwa ini tuh nanti kalau mereka tertarik baru mereka baca. Nah, yang penting lagi adalah ketika orang tua sadar, kan dia berarti ngawasin. Yang kedua, dia akan terlibat dalam aktivitas daring anak-anaknya. Sedari dini tentunya ya, dari kecil. Lalu dia punya kesadaran bahwa tidak meletakkan PC misalnya atau laptop itu di kamar anak-anak, tapi di ruang tengah yang keluarga juga bisa memberi pengawasan. Lalu yang penting lagi sebenarnya mengedukasi dan bicara sama anak, bukan marahin, tapi berdialog tentang kamu tahu nggak tentang ini, misalnya berita yang sekarang, lalu apa sih dampaknya gitu ya, terus apa yang bisa bahaya buat dia dan lain-lain. Jadi aktivitas daring seperti itu penting dan perlu sebenarnya orang tua tahu. Lalu orang tua sebaiknya punya media sosial dan temenan anak-anak ya. Karena kerap kali itu muncul di percakapan komentar ataupun percakapan daring anak-anak itu. Nah, ketika kita nggak ngelihat, kita juga mungkin nggak update, kita juga nggak tahu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi memang membesarkan anak atau mendidik anak pada era digital lebih sulit memang. Tetapi bahwa kita bisa belajar sebenarnya bagaimana melindungi anak-anak. Memang peran keluarga tuh penting banget. Jadi kalau negara sudah hadir dengan sekian perangkat regulasi, dengan sistem-sistem yang melindungi, nggak ada artinya kalau keluarga jebol gitu. Sehingga akan mampu dimasuki dengan cara-cara seperti ini gitu kan. Dan mereka memanfaatkan situasi misalnya gini, ini yang mungkin ayah bundanya berpisah, kemudian dua-duanya sudah menikah, lalu kemudian anak ini kesepian, nah itu menjadi target. Karena kalau hilang pun dia nggak langsung dicari gitu. Beda dengan yang, nah tambah lagi adalah ayah bundanya ada nih. Tapi mungkin dia fatherless, belum tentu lengkap ayah bundanya, tapi punya kehadiran betul di hati anak-anak ini atau di proses tumbuh kembang. Jadi kuncinya memang negara dengan caranya, sekolah dengan caranya, karena wali kelas harusnya juga tahu aktivitas dari murid-muridnya. Dan terakhir ya emang yang utama memang keluarga. Kalau yang utama keluarga, penting juga nampaknya untuk membentuk narasi-narasi perlawanan yang positif ketika ada narasi radikal yang coba masuk menyerang anak-anak Indonesia. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita memerangi jaringan terorisme ini di Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami masih kembali hadir menemani Anda.